Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan rangkaian rutinan kita setiap Sabtu Wage, pembacaan Dalailul Khairat, yang moga-moga bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan bisa menjadikan keselamatan kita di dunia dan juga lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Dan moga-moga bisa menambahkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa menjadikan kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan lagi, dan insya Allah moga-moga bisa istiqomah kembali. Dan memang kita, seluruh dunia sekarang ini memang terkena musibah yang luar biasa. Musibah yang menggugah hati kita sebetulnya, dan membuka pemikiran kita, menyadarkan diri kita bahwa kita ini ternyata tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya sekedar makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya sekedar makhluk hamba yang merupakan ciptaan, dan kita terserah Sang Pencipta apa yang akan dikehendakinya. Dan terbukti kita kalah dengan, bukan kalah, maksudnya kita ribut dan ruwet sekarang ini dengan satu makhluk yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa melihat dengan suatu alat tertentu. Kecil banget intinya. Makhluk Allah juga, karena semuanya kullu ma siwallah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Nah, dan ternyata kita kuncar-kacir, kalang kabut dengan makhluk Allah yang lain, yang kecil banget, yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ini menggugah pikiran kita harusnya, dan harusnya ini menyadarkan kita, dan cukuplah ini sebagai peringatan untuk kita kembali ke jalan Allah, dan cukuplah ini sebagai peringatan untuk menyadarkan bahwa kita hanya sekedar hamba. Bukanlah kita Tuhan bagi diri kita, tapi kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang menyadari kapasitas dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Inilah kapasitas diri kita. Yang lemah, yang tidak mampu mengendalikan takdir kita sendiri, yang kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan, yang kita menjadi makhluk yang lemah karena suatu makhluk yang kecil, lebih kecil banget dari kita, dan kita tidak bisa apa-apa selain kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Sang Penciptanya. Nah, kemudian memang dengan musibah-musibah seperti sekarang ini kita diharuskan untuk protokol kesehatan dan sebagainya, termasuk di pondok sini memang hingga akhirnya karpetnya tidak ada. Karena memang merupakan salah satu dari prosedur kesehatan itu tanpa karpet memang, supaya gampang ngepelnya. Cuman akhirnya banyak yang masuk angin sebentar lagi. Tapi untungnya di sini tidak karpetan kabeh, bahaya ini. Kita ikhtiar zahir, ini ikhtiar zahir dengan kita cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian kita menjaga imunitas tubuh kita dan lain sebagainya. Ini ikhtiar zahir yang harus memang kita lakukan. Cuman jangan sampai kita melupakan ikhtiar batin kita. Jangan sampai kita melupakan ikhtiar secara batiniah. Ada satu kisah seorang sufi. Ketika seorang sufi, guru tariqah, guru sufi ini tanya sama murid-muridnya, ketika kamu jalan di satu padang, kemudian kamu dikejar oleh anjing penjaga padang itu, atau ladang, dikejar. Apa yang kamu lakukan? Murid-muridnya bertanya, apa menjawabnya dengan macam-macam. Ya saya lempar batu, saya begini, saya begitu.
Kata sang Syekh, habis waktumu dengan cara itu. Terus bagaimana ya Syekh? Panggil pemiliknya. Panggil pemiliknya, pemilik anjing tersebut dan katakan bahwa anjingnya mengganggumu. Dengan satu kali panggilan oleh sang pemilik, maka anjing tersebut tidak akan pernah mengganggumu lagi. Dalam arti apa? Ketika kita sekarang kena wabah musibah dari makhluk Allah yang lain, ikhtiar yang paling luar biasa di samping ikhtiar zahir ini, memang perlulah ikhtiar zahir, maka kita juga wajib ikhtiar untuk memohon kepada sang pemiliknya untuk bisa menyelamatkan kita dari makhluk tersebut. Untuk bisa menjadikan kita sehat afiat lagi. Bisa menjadikan hidup kita menjadi normal lagi. Bisa menjadikan pengajian, majelis, taklim, maulid dan lain sebagainya menjadi normal kembali. Minta sama yang punya. Minta sama sang pemiliknya. Minta sama sang penciptanya yang juga pencipta kita. Bukan cuma ikhtiar zahir aja. Tapi ikhtiar batin ini penting. Selama ini kita hanya bingung dengan zahir. Dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Iya enggak apa-apa. Cuman ngaji juga enggak, wirid juga enggak, zikir enggak, dalailan juga enggak, istighosah enggak, manakiban enggak, majelis taklim enggak. Semuanya sudah libur semuanya dan kita juga tidak melakukannya di rumah kita. Di masjid, musola, majelis, taklim semuanya libur, tapi kita juga meliburkan ini di diri kita juga. Dengan kita bingung penyakit ini. Kan harusnya kita juga tidak meliburkan diri kita untuk mendekatkan diri dengan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun yang memungkinkan. Tapi kenyataannya kan tidak. Majelis libur ya kita libur juga. Dalam arti kita tidak ngaji online, enggak. Ya memang tidak bisa ngaji di majelis karena tidak boleh misal, tapi tidak ngaji online. Tapi tidak berusaha untuk nyari guru-guru yang dulu, misalkan dia dulu ngaji sama siapa, kiai siapa, habib siapa, kemudian mereka punya channel, maka kita ngaji lagi dengan online, kan bisa toh. Dalailan, tidak bisa dalail, karena tidak memungkinkan lagi misalkan, kemarin-kemarin, tapi kita kan tetap bisa baca dalail. Tidak punya bukunya, download. Sebab mudah sekarang ini sebetulnya. Sangat mudah. Kita tidak bisa manakiban. Kita bisa baca sendiri manakib di rumah. Kita tidak bisa rotipan, biasa majelis rotib dan sholawat. Baca sendiri kan bisa di rumah. Jadi intinya, jangan terus kita menghentikan aktivitas kita yang bersama-sama, begitu juga kita menghentikan aktivitas kita sendirian. Dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan terhadap makhluk Allah yang lain. Kan logikanya nggak nyambung sebetulnya. Kita takut sama makhluk Allah yang lain tapi kita menjauhkan diri dari Allah, sang penciptanya. Harusnya ketika kita takut sama makhluk Allah yang lain juga kita semakin mendekat kepada sang penciptanya untuk mendapatkan perlindungan dari sang pencipta. Harusnya kan begitu, tapi kenyataannya bahkan sholat aja pray kok. Kan nggak sholat apa? Oh, corona aja. Wah, ini memang alasan ya. Orang ini berarti memang malas sholat cuma alasan aja corona. Tapi nang pasar sergap. Buka toko sergap. Sholat jamaah di rumahnya corona. Jadi ono lah alasan-alasan untuk kita ini menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja lah. Padahal harusnya seyogyanya kita dengan kondisi seperti ini mohon perlindungan kepada sang pencipta yang menciptakan semuanya. Perkara kita nanti kena, ya moga-moga enggak, moga-moga kita dilindungi oleh Allah. Andai kata kena itu sudah takdir ketentuan Allah, mau ngapain kita? Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah tentukan kepada kita sebelum terjadi. Maka kita wajib ikhtiar, zahiriyah dan juga batiniyah. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu apa sebelum terjadi. Maka itu tidak boleh menyerah terhadap takdir dalam arti karena kita tidak tahu takdirnya apa. Tapi tetap wajib kita yakin pasti takdir itu akan terjadi. Tapi bagaimana dan seperti apa? Wallahu a'lam, karena belum terjadi.
Maka kita ikhtiar dengan pakai masker, cuci tangan, imunitas tubuh kita jaga, kemudian ya protokol kesehatan itulah. Sambil kita juga mendekatkan diri kita kepada Allah untuk memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya yang lain. Bukan malah menjauh. Nah kalau pasrah gimana? Usah pasrah, ada kan orang-orang seperti itu pasrah, kalau mulai kena ya kena. Wah enggak tanpa ikhtiar, ini jabariyah namanya. Ada orang-orang begitu, supaya kena lah kena, wah loro, gak urusan, sampai gak ikhtiar, gak peduli. Ini jabariyah ini. Apa jabariyah? Jabariyah itu satu aliran dalam tauhid, dalam akidah yang tidak boleh ikhtiar intinya. Mereka meyakini dengan takdir, semuanya wajib ya, kita meyakini terhadap takdir karena itu bagian dari rukun iman. Tapi mereka kenemenan, dalam arti tidak boleh ikhtiar. Makna iman terhadap takdir itu artinya diartikan oleh mereka tidak boleh berikhtiar. Ini salah. Kalau memang kita tidak boleh berikhtiar, kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada kita? Ini kan bentuk ikhtiar. Kenapa Allah menurunkan hukum, menurunkan kewajiban, menurunkan larangan kepada kita melalui para nabi? Ini kan bentuk ikhtiar. Ya, jadi salah kalau ada orang mengatakan tidak boleh ikhtiar, harus menyerah terhadap takdir, salah. Kenapa? Sekali lagi karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu apa. Kalau sudah terjadi baru tahu, oh iya sih takdirku ini. Ya para jombluan-jombluwati ini kan juga tidak tahu takdirnya bakal jodohnya siapa. Ngarep-ngarep bolehlah, ikhtiar ngarep-ngarep oleh sing ayu, putih, bersih, tinggi, ternyata takdirnya ireng, elek, pendek. Ibu-ibu juga begitu, mungkin waktu dulu takdir, aku pengen harap waktu si jombluwati gitu, saya mengikhtiar ingin dapat suami yang bisa menjadi imam, ganteng, gagah, ternyata jadi makmum, terus gak gagah, ya wes ikut takdir, yang sudah terjadi ya sudah, berarti itu takdirnya, terimaan sudah. Nah, jadi kita tidak bisa menyerah terhadap takdir sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi itulah takdir dan kita lapang dada terhadap apa yang sudah terjadi. Perkara kita perbaiki di depannya itu memang bentuk ikhtiar lagi. Waduh ternyata aku olehnya kok wong wedok sing ireng, aku sing arep-arep putih. Kan banyak pemutih sekarang ini kan. Ya pakai apa namanya? Klorok apa itu namanya ya? Enggak tahu lah apa namanya itu. Kan bisa, maksudnya bisa diikhtiari lagi. Oh ternyata suamiku gak ganteng, kan bisa diganteng. No, saya kamera aja bisa bikin ganteng kok. Ya foto aja suaminya cek ganteng terus dicetak tempel no. Ganteng terus bisa jadi topeng gitu ya, ganteng terus sudah. Intinya apa? Ikhtiar itu ketika belum terjadi takdirnya, dan pasti takdir itu akan terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu, maka kita tidak boleh menyerah terhadap takdir. Dan ikhtiar bukan cuma zahir, ikhtiar itu juga batin. Karena kita adalah makhluk dan kita berikhtiar untuk meminta perlindungan kepada Allah dari makhluk yang lain, maka kita harus ikhtiar juga kepada Allah dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini moga-moga dengan barokah para habaib yang hadir, para kiai yang hadir, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan diri kita orang-orang yang semakin semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk berjuang, berikhtiar untuk bisa melindungi diri kita, keluarga kita dan juga para ulama-ulama kita dari hal-hal yang bisa menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala musibah dari negeri kita, dari seluruh dunia, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah bisa bersama-sama dipimpin para guru-guru kita, para kiai kita, habaib kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.